فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Amma ba'du, ikhwan fillah. Kembali kita akan mengkaji kajian kitab Al-Mawabi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman agama, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah makalah ilmiah yang ditulis oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri rahimahullah ta'ala. Kita telah pada pertemuan kali terakhir, mulai dari poin yang ke-31, sang penulis Syekh Yahya akan menerangkan dan membawakan kepada kita tentang materi-materi yang berkaitan dengan jenjang-jenjang atau tahapan kejadian hari kiamat. Nah, setelah beliau membuka pada poin yang ke-31 yang telah kita selesaikan pada pertemuan 6 kali sebelumnya, apa balasan atau ganjaran bagi orang mukmin serta apa balasan dan ganjaran bagi orang kafir. Kemudian pada hari kita mengambil materi yang juga berkaitan dengan jenjang berikutnya tentang hari kiamat. Langsung saja kita baca pada poin yang ke-32 kata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, As-Sani wa Salatu, poin yang ke-32. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, kam ada dudur, berapa jumlah alam. Nah, alam yang merupakan tempat kita sebagai umat manusia akan melewatinya. Berapa jumlah alam? Langsung kita baca jawabannya, kata Syekh Yahya, faqul salasatu, maka jawablah, maka katakanlah ketika ditanya tentang berapa jumlah alam, maka jawablah ada tiga alam yang akan dilewati oleh kita sebagai umat manusia. Al-awwal, yang pertama adalah darud dunya al-faniyah. Yang pertama adalah alam dunia yang sirna, yang akan binasa, yang akan hilang, tidak kekal, tidak abadi. Yang pertama adalah alam dunia. Nah, kemudian boleh sifati tentang dunia dengan al-faniyah, tidak kekal, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Bahkan akan sirna, punah, binasa. Ada masa kadaluarsanya, ada batas waktunya. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya berkata Allah yang Maha Tinggi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Nah, kesenangan yang menipu. Tadi bukti bahwasanya dunia menyenangkan. Nabi SAW mensifati tentang dunia. Nah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia manis dan hijau. Makna manis, enak dicicipi, makna hijau, elok dipandang mata, menggiurkan. Nah, mengenakkan, menggembirakan, mengasihkan. Namun di akhir hadis beliau katakan, fattaqud dunia, khawatirlah kepada dunia. Karena kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia itu kecuali 6 kesenangan yang ini. Ada batas akhirnya.
Nah, ini adalah gambaran tentang dunia, alam dunia oleh Nabi SAW serta oleh Allah Taala. Satu hadis sebagai dalil renungan kepada kita tentang hakikat dunia di hadapan Allah Taala sebelum kita lanjut pada pengambilan penyebutan alam yang kedua. Pernah Nabi SAW sedang bermajelis dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tepatnya di tepian pasar, salah satu di pasar di kota Madinah. Dari kejauhan, tepatnya di tempat sampah, Nabi SAW melihat ada bangkai seekor kambing. Nah, bangkai artinya sudah mati. Sambil bertanya kepada para sahabat dengan menunjuk ke arah bangkai kambing tersebut, kata Nabi SAW, "Ma minkum yuriduna hada bidirhamin." Siapa di antara kalian, yakni para sahabat, mau membeli ini dengan seharga 1 dirham. 1 dirham adalah harga yang sepele, harga yang begitu murah. Namun kambingnya dalam keadaan bangkai sudah mati. Nah, mereka tak memberikan jawaban. Artinya tak seorang pun di antara mereka merespon ingin membeli meskipun dengan harga yang sangat murah. Kemudian Nabi SAW membuat tawaran atau tantangan yang kedua, "Ma minkum yuriduna hada bighairi syai." Siapa di antara kalian yang mau mengambil bangkai kambing ini gratis, yakni tanpa dibayar. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an sepakat memberikan jawaban, "Ya Rasulullah, in kana hayyan fa huwa aibun li sahibihi, fa kaifa bimayyitin?" Wahai Rasulullah, seandainya ini adalah hidup, niscaya merupakan aib bagi pemiliknya, dikarenakan selain kambing tersebut bangkai, ternyata dia juga cacat. Untung telinganya sebelah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, seandainya ini adalah masih hidup, niscaya aib. Kambing tapi cacat. Bagaimana lagi kalau sudah mati?" Nanti jawaban serempak dari mereka. Tak seorang pun dari kami menginginkannya meskipun dengan harga yang gratis. Sudah bangkai, apa yang kita mau manfaatkan dari bangkai tersebut? Akhirnya kata Nabi SAW, "La dunya ahwanu indallahi min hada." Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih rendah daripada seekor bangkai kambing ini. Kalau kambing yang sudah berwujud bangkai, tidak mau diterima oleh umat manusia siapapun, ternyata dunia lebih rendah daripada seonggok bangkai kambing tersebut. Inilah dunia, hakikat dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dunia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wallahul musta'an. Ini adalah alam yang pertama tentang alam dunia yang sirna, yang fani, yang hilang. Kemudian yang kedua kita baca, as-tsani, kata Syekh Yahya, yang kedua adalah alam yang kedua, darul barzakh. Sering kita istilahkan dengan alam barzakh, yakni alam kuburan. Maksud dengan alam barzakh adalah alam kuburan. Dan ini akan kita lewati semuanya. Meskipun, barakallahu fikum jami'an, meskipun orang tersebut meninggal tenggelam di lautan bebas, jasadnya dimakan oleh hewan-hewan di lautan. Meskipun jasad orang tersebut meninggal dikarenakan luka bakar sampai hangus, tak tersisa kecuali abu pembakaran. Meskipun orang tersebut meninggal menjadi puing-puing karena mungkin terkena bahan ledakan. Meskipun orang tersebut meninggal di dalam perut binatang buas, dikunyah, dilahap sampai habis, tetap saja dia akan melewati yang namanya alam barzakh. Tetap saja dia akan melewati yang namanya alam kuburan. Bagaimanapun jenis kematiannya, kita ulangi lagi bahwasanya setiap kita pasti akan melewati yang namanya alam barzakh. Meskipun dia meninggal di lautan bebas, kemudian jasadnya dimakan oleh hewan-hewan di lautan, meskipun dia kematiannya mengalami luka bakar sampai tak tersisa dari jasad dia kecuali abu pembakaran, sisa abu pembakaran, ataupun jasad dia menjadi puing-puing bahan ledakan, ataupun jasad dia menjadikan
menjadi bahan santapan hewan binatang buas yang masuk dalam perut binatang buas, tetap dia akan melewati yang namanya alam barzakh. Wa dalil qaulullah ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi tentang alam kuburan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, setelah kehidupan di dunia, di belakang itu, setelah itu barzakhun, alam kuburan. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai tiba waktunya untuk dibangkitkan, sampai hari kebangkitan. Namanya alam barzakh, alam yang akan dilewati oleh setiap kita tanpa kecuali. Tapi kita lanjut kepada alam yang ketiga. Alam yang ketiga, as-salis, kata Syekh Yahya, darul qarar, alam abadi, kekal selama-lamanya, tidak ada penghujungnya, tidak ada hentinya, tidak ada sirnanya, tidak ada punahnya. Alam abadi. Nanti orang yang masuk ke dalam alam ini, dia tidak akan sirna, tidak akan punah, bersamaan dengan kekekalan Allah, bersamaan dengan keabadian Allah tabaraka wa taala. Wa dalilu qaulullah ta'ala mukhbiran an mu'mini ali fir'aun. Landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi memberitakan tentang seorang yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Fir'aun alaihi laknatullah, seorang pengaku-ngaku dia adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ternyata ada beberapa orang yang beriman dari kaumnya dia, dan ini maksudnya seorang yang beriman dari kaum Fir'aun alaihi laknatullah. Kata dia, ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Teguran semacam nasihat, pelajaran. Seorang yang beriman dari keluarganya Fir'aun mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya saja ini adalah kehidupan dunia yang sekedar kesenangan sementara. Wa innal akhirah, sedangkan alam akhirat, hiya darul qarar, adalah alam yang abadi, kekal selama-lamanya. Namanya darul qarar, alam yang kekal selama-lamanya, abadi. Ini 3 alam yang beliau telah perinci kepada kita. Barakallahu fikum jami'an. Sebagian ulama menambahkan 1 alam yang lainnya. Sebagian ulama menambahkan 1 alam yang lainnya. Hanya saja barakallahu fikum jami'an, secara terperinci dan detail sebenarnya kembali kepada 3 alam ini. Jadi alam yang mereka tambahkan, alam yang keempat adalah sebelum alam dunia, yakni alam rahim. Sebagian mereka, para ulama, menjadikan alam yang keempat atau bahkan yang pertama pada posisi keempat alam tersebut, yakni alam rahim. Seorang merupakan janin di dalam perut ibu dia. Di dalam perut ibu dia. Hanya saja barakallahu fikum jami'an, ketika kita mencermati lebih mendalam, alam janin adalah bagian daripada alam dunia. Artinya, meskipun dia belum lahir ke kehidupan dunia, hanya saja dia sudah hadir. Karena rahim ibu dia adalah bagian daripada kehidupan dunia. Rahim dari ibu dia adalah bagian daripada kehidupan dunia. Artinya ibunya berada di dunia, dan dia berada dalam rahim ibu dia, artinya dia sudah hadir di kehidupan dunia, hanya saya tinggal tunggu tiba waktunya untuk lahir. Jadi secara terperinci, secara detail, secara kita tengok secara detail dan terperinci kembali kepada 3 alam ini. Alam dunia yang fani, alam kuburan, serta alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Dan inti dari poin ini beliau terangkan kepada kita yang berkaitan dengan apa yang kita singgung pada poin yang 31 sebelumnya tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, bahwa yang beliau ingin singgung di sini adalah kita berada di kehidupan dunia sekarang ini.
kita berada sekarang di kehidupan dunia. Nah, ini adalah bukan kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya. Bahkan kita akan lewati yang namanya dua alam yang lainnya, yakni alam barzah dan alam akhirat. Seseorang yang memiliki akal, pikiran yang sehat dan kecerdasan ketika mengetahui tentang tiga alam yang secara terperinci beliau terangkan kepada kita, hendaknya tidak melebihkan alam yang sementara ini di kehidupan dunia dan lebih mengedepankan untuk mengumpulkan perbekalan yang akan diambil di alam akhirat di sana. Sebagai penutup dari tayyib poin yang ke-32 ini, sebelum kita masuk pada poin yang ke-33, datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Mali walid dunya illa karakibin yastadillu tahta syajaratin thumma dhahaba fatarakaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan aku ibaratnya seperti atau kata Rasulullah, mali walid dunia, tidaklah aku dengan kehidupan dunia melainkan seseorang ibaratnya seperti pengembara. Nah, seorang yang melakukan perjalanan panjang, kemudian dia hinggap di sebuah pohon, berteduh sejenak, dan dia pun akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Nabi SAW mempermisalkan tentang pohon adalah ibaratnya seperti dunia. Nabi SAW tidak menjadikan pohon tersebut sebagai tempat selama-lamanya berteduh, bahkan hanya sekedar sementara. Pohon pun tidak bisa melindungi. Nah, selama-lamanya. Jadi ibaratnya adalah dunia digambarkan oleh Nabi SAW seperti sebuah pohon yang seseorang tidak mungkin tinggal berlama-lama di bawah pohon berteduh. Nah, pohon hanya sekedar untuk berteduh mungkin di siang hari ketika terjadi terik panas matahari. Setelah itu dia akan pergi, akan meninggalkan pohon tersebut, sebagaimana orang yang hidup di kemudian dunia, dia akan pergi meninggalkan dunia dan berpindah kepada alam yang lain. Alam yang berikutnya adalah alam barzakh, kemudian alam berikutnya juga adalah alam akhirat yang kekal abadi. Nah, kita lanjut ke poin yang berikutnya, poin yang ke-33, kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, as-salis was-salasun, poin yang ke-33 dari cetakan ini, wa ila poin 34 mungkin di cetakan yang lainnya. Kata Syekh Yahya poin yang ke-33, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma awwalu manazilil akhirah, ma awwalu manazilil akhirah, apa jenjang pertama hari kiamat. Ini poin ketiga dalam menyinggung tentang hari kiamat. Nah, poin ketiga yang sang penulis Syekh Yahya menyinggung tentang jenjang hari kiamat. Apa jenjang pertama hari kiamat yang akan dilewati oleh setiap orang? Baik, diterangkan kepada kita. Faqul, maka katakanlah, awwalu manazilil akhirati al-qabru. Jenjang pertama hari kiamat adalah kuburan. Artinya belum mengingatkan kita bahwa mungkin sekarang kita masih berjalan di atas permukaan bumi. Kemudian kita akan berpindah kepada alam akhirat, dan jenjang pertama alam akhirat adalah kita akan berpindah dari permukaan bumi ke dalam perut bumi, yakni kuburan. Artinya setiap orang yang sampai pada kematian berarti dia telah menyentuh jenjang pertama dari alam akhirat. Masuk ke alam kuburan adalah kuburan merupakan jenjang pertama alam akhirat. Artinya orang yang sudah meninggal berarti sudah tegak alam akhiratnya pada jenjang yang pertama. Nah, dengan dimasukkan dia di alam kuburan. Sekarang kita butuh landasan hukum. Nah, jadi sang penulis bawakan kepada kita, yang Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, tidaklah membawakan satu opini atau argumen pun yang berupa pelajaran dan nasihat kepada kita dari poin per poin, melainkan beliau bawakan juga kepada kita berupa landasan hukum. Nah, kita ingatkan berulang-ulang kali, kita tanggaskan berulang-ulang kali bahwasanya seperti inilah kajian-kajian salafiyah dengan ulama sunnah, bimbingan ulama sunnah, bahwasanya manisnya ilmu yang mereka tawarkan kepada kita, tak lupa mereka bawakan berupa landasan hukum. Nah, poin per poin boleh tak lupa untuk membawakan kepada kita ucapan beliau yang begitu indahnya berupa fawaid, kemudian beliau sandarkan kepada landasan hukum, baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis. Seperti poin ini 33, beliau bawakan kepada kita landasan hukumnya. Wa dalilu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah sebuah hadis dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
Nah, beliau berkata, apa kata beliau? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Utsman bin Affan tadi, sesungguhnya kuburan merupakan jenjang pertama alam akhirat. Kuburan merupakan jenjang pertama alam akhirat. Nah, maksudnya adalah orang yang masuk ke dalam kuburan berarti telah tegak akhirat dia. Meskipun akhirat kubro yang disana dengan yaumul qiyamah kubro itu ditandai dengan 6 tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Hanya saja taib kiamat sugro dilewati oleh setiap orang ketika dia meninggal dunia dimasukkan ke dalam kuburan dia. Lanjut hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila selamat dari alam kuburan ini, maka yang setelahnya akan lebih selamat. Dan apabila tidak selamat di alam kuburan ini, maka yang setelahnya lebih berat. Ada ketika masuk ke alam kuburan lah yang menentukan bahwasanya dia itu akan selamat atau tidak di alam berikutnya, di alam akhirat. Jadi jenjang masuk di alam kuburan. Sebagaimana datang dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Majah dan Ahmad, hadis yang panjang menceritakan tentang alam kuburan. Di antara 6 kisah yang Nabi SAW ceritakan dalam kuburan adalah bahwasanya ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang mukmin. Ketika orang mukmin masuk ke alam kuburan dia 3 langkah pertama. Nah, orang-orang yang mengkebumikan dia, yang menguburkan jenazahnya dia, pulang meninggalkan dia, datanglah malaikat bertanya tentang marrabbuka wa madinuka wa nabiyyuk. Merupakan 3 poin pertama yang beliau yang disampaikan disinggung dalam buku beliau ini Mabadiul Mufidah. Nah, orang muslim akan menjawab, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Allah adalah Rabbku, yakni pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, serta Allah adalah Rabbku, ya Allah adalah yang aku ibadahi. Agamaku adalah Islam, Nabi-Ku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberikan jawaban seperti itu, kemudian datang dengan wujud yang sangat indah dipandang mata, sangat harum dengan wangi yang semerbak. Nah, orang tersebut terheran-heran sambil bertanya bahwasanya, man anti, siapa engkau? Diberikan jawaban bahwasanya, ana amaluka shalih, aku adalah amalan engkau yang saleh. Berita menggembirakan berupa amalan dia selama di kehidupan dunia akan berbentuk, berwujud di kehidupan kuburan dengan bentuk yang sangat indah, dengan wangi yang sangat semerbak. Kemudian dibukakan bagi dia jendela kecil. Dibukakan bagi dia jendela kecil di alam kuburannya dia. Kemudian keluar dari jendela tersebut wangi-wangi yang semerbak, yakni wangi surga. Kemudian dibentangkan sejauh mata memandang kuburannya dia. Berbeda dengan orang kafir ataupun orang munafik ketika datang kepada dia malaikat bertanya kepada dia, man rabbuk, wa madinuk, wa nabiyyuk. Siapa Rabb engkau? yakni siapa pencipta engkau, siapa yang memberikan rezeki kepada engkau, siapa pengatur engkau, siapa yang kau ibadahi. Dan apa agama engkau, seperti siapa nabi engkau. Nabi mereka menjawab, la adri, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia memberikan jawaban, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan ini dan itu, aku pun mengatakan hal yang serupa. Kemudian datang kepada dia wujud yang sangat buruk, menakutkan, menyeramkan, mengeluarkan bau yang sangat menyengat, tak enak. Dia bertanya kepada wujud tersebut, man anti, siapa engkau? Dia memberikan, ana amaluka su, aku adalah amalan engkau yang buruk. Kemudian dibukakan bagi dia 6 jendela kecil dari arah neraka. Kemudian datang dari jendela tersebut bau yang sangat menyengat. Kemudian 6 hawa-hawa panas. Kemudian kuburannya dia dipersempit sampai melipat tulang belulang dia, menyakitkan. Ini yang diperkatakan oleh para ulama dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini yang dimaksud dengan siksa kubur serta nikmat kubur. Siksa bagi orang kafir serta nikmat bagi orang mukmin. Di alam kuburan pun sudah mendapatkan yang namanya nikmat. Merupakan cikal bakal kenikmatan akan dirasakan nanti di kehidupan akhirat di surga, serta 6 siksa kubur
merupakan cikal bakal yang akan dia dapati nanti disiksa alam akhirat di dalam neraka. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terakhir kata sang penulis dari poin yang ke-33 ini, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa huwa haditsun hasan. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadisnya adalah hasan. Intinya hadis ini adalah bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan sebagai renungan kepada kita, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya meskipun sekarang kita berada di kehidupan dunia, namun jangan pernah lupa bahwasanya suatu saat kita akan berpindah dari alam dunia ini ke alam kuburan paling pertama kali. Merupakan jenjang pertama dalam kehidupan alam akhirat. Kemudian kita pun akan berpindah ke alam kekal selama-lamanya. Kalau bukan surga, pasti neraka. Tapi ini mungkin sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, 2 poin sekaligus tentang 3 alam yang akan kita lewati sebagai umat manusia, serta kuburan adalah jenjang pertama alam akhirat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Terima kasih banyak atas menyimaknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.